Sambutan dan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta kepada yang terhormat Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan, SEMA, kami persilahkan. Seyogianya saya hanya memberikan sambutan, tetapi karena Pak Dirjen, karena sesuatu hal tidak bisa hadir, beliau tetapi kalau saya lihat semua sudah wajah-wajah lapar dan wajah-wajah siap untuk berfotoria. Mungkin saya tidak usah lama-lama ya Pak ya. Tetapi ini kan ada orasi ya. Mudah-mudahan tidak lama ya, mudah-mudahan tidak lama, tidak sampai 10 menit lah gitu. Biasanya saya hanya 5 menit sampai 7 menit. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Bakti Pertiwi Indonesia, Dr. Irwan Afifianto. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Bakti Pertiwi Indonesia, Ibu Dr. Lidik Susilowati, berta seluruh jajaran, para senat dan seluruh sivitas akademika Universitas Bakti Pertiwi Indonesia, dan seluruh tamu undangan, wisudawan, wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Barangkali bisa langsung ditampilkan? Bisa langsung ditampilkan? Teman-teman wisudawan, wisudawati, pendidikan tinggi kesehatan itu berperan sebagai motor penggerak peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan tenaga kesehatan, tetapi juga menciptakan inovasi, kebijakan berbasis riset, dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung pada kesehatan publik. Lanjut, slide selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi bahwa per Oktober 2025 di LL Dikti Wilayah 3 itu terdapat 244 PTS ya. Dengan sebaran penyelenggaraan program studi bidang kesehatan itu berdasarkan bentuknya, universitas sebanyak 26 PTS termasuk perguruan tinggi kita sekarang Bu ya. Institut sebanyak 5, sekolah tinggi sebanyak 18, akademi sebanyak 25 PTS dan politeknik sebanyak 5. Jadi totalnya ada 79 PTS atau sekitar 32,4% dari jumlah total PTS yang ada di lingkungan LLDT Wilayah 3 yang menyelenggarakan prodi-prodi kesehatan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian, beberapa program studi bidang kesehatan itu dilakukan moratorium ya, atau penghentian sementara ya, usul pembukaan program studi. Jadi ini kebijakan dari Kementerian Bapak Ibu sekalian ya. Nah, hal ini telah dilakukan sebenarnya sejak tahun 2010 melalui surat edaran Direktur Jenderal, surat edaran Menteri hingga peraturan Menteri ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya institusi pendidikan tinggi kesehatan itu berfungsi mempersiapkan SDM kesehatan yang kompeten dan tentunya memiliki jiwa kepemimpinan ya. Nah, melalui pendidikan formal, mahasiswa dibekali kemampuan teknis klinis dan non klinis tentunya, termasuk kemampuan berpikir kritis dan manajerial yang diperlukan untuk menggerakkan perubahan di sektor kesehatan. Jadi kami berharap nanti teman-teman wisudawati, ini saya menyebutnya wisudawati ya, karena dari tadi saya lihat nggak ada yang wisudawannya. Hanya ada 2 ya tadi ya, ada 2 ya. Jadi saya agak, biasanya kan wisudawan, wisudawati, sekarang hanya wisudawati ya. Jadi kami berharap ini teman-teman wisudawan, wisudawati ini ya suatu saat ya bisa menjadi apa? Pemimpin di masa depan ya, pemimpin di tempatnya bekerja dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita tidak hanya sebagai pekerja, tetapi berharap kita menjadi pemimpin. Lanjut. Lah ini kenapa bermasalah ini?
Nah, Bapak Ibu sekalian, penelitian yang dilakukan perguruan tinggi tentunya menentukan arah pembangunan kesehatan. Nah, hasil riset itu menjadi dasar perumusan kebijakan dan pengembangan teknologi serta penyusunan program kesehatan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Ya. Lanjut, dan juga perguruan tinggi kesehatan, Bapak Ibu sekalian, tentunya juga berperan langsung dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Dengan kolaborasi yang kuat dengan pemangku kepentingan lokal, kita berharap kampus mampu menghadirkan solusi sesuai kebutuhan masyarakat sehingga perubahan kesehatan dapat berkelanjutan. Sekarang kita punya program Dikti Saintek berdampak ataupun kampus berdampak. Kita berharap lulusan-lulusan, alumni-alumni dari perguruan tinggi kita itu bisa memberikan dampak yang positif, kontribusi yang positif bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Lanjut. Nah, tentunya sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan tinggi kesehatan itu adalah pusat lahirnya tenaga ahli, ya, tenaga inovasi dan program pemberdayaan yang membuatnya menjadi agen perubahan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Tentunya untuk menjawab tantangan kesehatan masa depan, perguruan tinggi kesehatan perlu memperkuat digitalisasi, ya, kolaborasi, dan riset transdisipliner. Nah, dengan langkah tersebut, kampus dapat terus memainkan peran strategis sebagai agen perubahan dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Sebelum saya akhiri paparan saya ini, ya ini kan singkat kan, nggak lama-lama ya. Izinkan saya menyampaikan 3 pesan penting aja, 3 pesan singkat. Yang pertama, kami berharap Anda lulusan ataupun wisudawan-wisudawati pada hari ini, pertama, jadilah pelajar sepanjang hayat. Jangan pernah berhenti belajar, karena sekali lagi teknologi itu berkembang secara cepat. Mungkin yang dipelajari saat ini dalam waktu 2 tahun, 3 tahun yang akan datang itu akan ketinggalan zaman. Ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Silakan Anda yang D3 lanjutkan ke S1 nanti ya Bu ya. Atau yang dari S1 lanjut S2 atau S3 atau lanjut ke profesi seperti yang tadi. Jadi kami harap ini yang S1 kebidanan itu nanti bergeser ke sana nih. Ini bergeser ke sana nih ya. Jadi profesi gitu, dilanjutkan menjadi profesi. Nanti menjadi profesi bidan. Yang kedua tentunya berterima kasihlah kepada orang tua dan keluarga, karena bagaimanapun juga orang tua memberikan doa yang tulus dan juga termasuk dukungan baik moral maupun spiritual. Oleh karena itu wajar kita untuk berterima kasih kepada orang tua kita. Dan yang terakhir dan yang paling utama adalah jadilah lulusan yang berdampak. Sekali lagi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menegaskan program Dikti Saintek berdampak, di mana lulusan perguruan tinggi saat ini harus hadir sebagai solusi nyata di masyarakat. Tentunya bagi lulusan Universitas Bakti Pertiwi Indonesia, dampak nyata itu dapat diwujudkan melalui sinergi keilmuan saudara. Jadilah lulusan yang tidak hanya sibuk memperkaya diri, tetapi sibuk memberikan manfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala RL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta dan Bapak Heru Prihanto Esosmars, kami mohon untuk maju ke depan guna menerima cenderamata dari Universitas Bakti Pertiwi Indonesia sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan